Di balik tubuhnya yang membulat dan langkah yang tampak lambat, landak menyimpan salah satu inovasi evolusi paling unik di dunia mamalia. Duri, bukan sekedar rambut yang mengeras, tetapi struktur kompleks yang disempurnakan selama jutaan tahun untuk satu tujuan, bertahan hidup di malam hari. Setiap duri adalah modifikasi rambut keratin yang membesar, mengeras, dan berongga di bagian dalam. Rongga itu memungkinkan duri tetap ringan namun kuat, sekaligus menghasilkan suara gemerisik khas ketika bergesekan, sebuah peringatan yang cukup untuk membuat banyak predator mengurungkan niat. Pada landak Jawa dan Sumatera, duri tersusun dalam beberapa lapisan. Lapisan luar pendek dan tajam, sementara lapisan dalam lebih panjang dan lentur. Ketika landak merasa terancam, otot-otot kecil di bawah kulit mengerek duri ini ke atas, menciptakan efek visual yang membuat tubuhnya terlihat 2 kali lebih besar. Mekanisme ini mirip dengan bulu burung merak atau rambut manusia yang berdiri ketika suhu dingin. Hanya saja versi landak jauh lebih efektif, karena setiap helai adalah potensi luka bagi predator. Duri landak tidak ditembakkan, seperti yang sering disalahpahami. Duri tidak dapat terlepas dengan sengaja, tetapi dapat menancap ketika predator menyentuhnya. Permukaannya memiliki mikroskopik tonjolan bergerigi yang membuat duri sulit dicabut setelah menembus kulit. Struktur ini meminimalkan energi yang diperlukan untuk mengancap dan memaksimalkan kerusakan jaringan. Studi biomekanik menunjukkan bahwa ujung duri landak mampu menusuk dengan gaya hanya sepertiga dari yang diperlukan untuk menancapkan jarum baja. Evolusi secara tak terlihat telah menciptakan sistem pertahanan yang tidak hanya efektif, tetapi juga efisien. Tubuh landak juga dipersenjatai dari sisi lain. Rahang kuat dengan gigi seri besar yang terus tumbuh sepanjang hidup. Gigi ini dapat mematahkan kulit kayu, umbi keras, bahkan tulang kecil, menjadikan landak sebagai omnivora oportunis. Sistem pencernaannya disesuaikan untuk menghadapi makanan berserat dan bergetah, membuatnya mampu memanfaatkan sumber daya yang tidak dapat diolah oleh banyak herbivora lain. Ini salah satu alasan landak mampu bertahan di ekosistem yang beragam, dari hutan primer hingga kebun campuran. Indera penciuman dan pendengarannya adalah 2 modal utama lain yang menopang kehidupan malamnya. Mata landak relatif kecil dan penglihatannya lemah, tetapi hidungnya yang lembab memiliki sensitivitas tinggi terhadap aroma daun, akar, dan jamur yang terpendam di bawah tanah. Penciuman ini juga membantunya membaca jejak predator dalam radius beberapa puluh meter, sebuah kemampuan penting bagi hewan yang tidak mengandalkan kecepatan untuk melarikan diri. Dalam satu tubuh kecil, landak adalah gabungan dari 3 teknologi alam. Duri sebagai pertahanan mekanis, rahang kuat sebagai alat eksplorasi tanah, dan indera tajam sebagai kompas kehidupan malam. Bab ini memperlihatkan bahwa sebelum landak memainkan perannya dalam ekosistem, ia terlebih dahulu dibentuk oleh evolusi sebagai organisme yang mampu bertahan di dunia gelap, sunyi, dan penuh ancaman. Ketika matahari turun dan hutan mulai menggelap, kehidupan baru muncul di lantai hutan. Suara langkah pelan, gesekan dedaunan, dan denting halus duri yang saling bersentuhan. Itulah saat landak meninggalkan sarangnya. Berbeda dengan banyak mamalia kecil yang bergerak cepat dan gugup, landak melangkah dengan ritme tenang, seolah tahu bahwa duri-durinya adalah perlindungan terakhir yang hampir tidak pernah gagal. Namun di balik ketenangan itu, aktivitas landak adalah salah satu proses ekologis yang paling penting bagi kesehatan tanah dan regenerasi hutan. Landak adalah penggali ulung. Dengan cakar kuat dan hidung yang pekat terhadap aroma mineral, ia mencari makanan yang letaknya tidak di permukaan, tetapi di bawahnya. Umbi, akar, jamur bawah tanah, dan kulit pohon adalah bagian penting dari menu hariannya. Setiap kali landak menggali, tanah terangkat, dicampur, dan diangin-anginkan. Proses sederhana ini memiliki dampak besar, memperbaiki struktur tanah, meningkatkan sirkulasi udara di lapisan atas, dan membantu air hujan meresap lebih efisien ke dalam bumi. Di hutan tropis yang padat dan lembab, kemampuan ini menjaga tanah tetap hidup, tidak memadat, dan lebih siap menopang pertumbuhan vegetasi baru. Penggalian landak juga menciptakan mikrohabitat yang sangat penting bagi organisme lain. Lubang-lubang kecil yang ditinggalkannya menjadi tempat bagi biji-biji untuk jatuh dan berkecambah. Banyak tanaman hutan memiliki biji keras yang hanya bisa bertunas di tanah gembur atau terpapar cahaya secara terbatas. Kondisi yang sering tercipta justru dari aktivitas landak. Ini membuat hewan ini berperan sebagai agen regenerasi vegetasi secara tidak langsung.
membantu menjaga mosaik struktur hutan tetap dinamis. Di banyak wilayah tropis, landak juga dikenal sebagai pemodel lanskap kecil. Setiap malam, ia dapat berjalan beberapa kilometer, melewati jalur-jalur tetap yang terbentuk dari kebiasaan bertahun-tahun. Jalur-jalur ini bukan sekadar lintasan, mereka membuka ruang di lantai hutan, memungkinkan tanaman rendah tumbuh dan menjadi jalur pergerakan bagi hewan kecil lain seperti musang, tikus hutan, atau bahkan reptil kecil. Keberadaan landak tanpa disadari memengaruhi pola distribusi banyak organisme lain. Perilaku makan landak juga memperlihatkan hubungan ekologis yang menarik. Mereka sering menggaruk bagian dasar pohon untuk mencari garam mineral, mengelupas kulit bagian bawah batang. Pada sebagian kasus, tindakan ini membantu pohon membuang lapisan kulit mati yang menumpuk, mencegah pertumbuhan jamur parasit tertentu. Meskipun terkadang perilaku ini dapat merusak tanaman muda, pada ekosistem hutan primer, proses ini umumnya tidak dianggap merugikan, justru menjadi bagian dari dinamika alami antara fauna dan flora. Pergerakan landak sebagian besar senyap, tetapi interaksinya dengan hutan meninggalkan jejak yang dapat dibaca oleh ahli biologi. Pola goresan tanah, cekungan kecil di sekitar akar, dan tumpukan tanah segar menunjukkan area aktivitas malam sebelumnya. Bagi pembelajar ekologi lapangan, jejak landak adalah petunjuk tentang seberapa sehat lantai hutan bekerja. Semakin banyak tanda aktivitas, semakin besar kemungkinan bahwa tanah di area tersebut kaya dan produktif. Di malam hari, landak mungkin tampak seperti hewan yang sekedar mencari makan. Namun dari sudut pandang ekosistem, ia adalah salah satu insinyur kecil yang mengolah tanah, membuka ruang bagi kehidupan baru, dan menjaga sistem hutan tetap bernapas. Perannya tidak mencolok, tetapi tanpa aktivitasnya, kualitas tanah dan ritme regenerasi hutan tropis tidak akan sama. Dari semua adaptasi yang muncul dalam perjalanan evolusi mamalia, duri landak adalah salah satu yang paling mencolok. Sebuah sistem pertahanan yang sederhana dalam konsep, tetapi luar biasa dalam keefektifannya. Duri itu bukan senjata yang dibuat untuk menyerang, melainkan pernyataan tegas kepada dunia hutan. Aku tidak mudah disentuh. Namun untuk memahami betapa kompleksnya struktur ini, kita harus melihatnya sebagai hasil jutaan tahun seleksi alam yang bekerja perlahan tetapi presisi. Setiap duri landak berasal dari rambut yang mengalami transformasi biologis ekstrim. Keratin, protein yang sama yang membentuk kuku dan rambut manusia, disusun ulang menjadi tabung kaku berlapis, ringan tetapi kuat, mirip rangkaian batang bambu mikro. Pada landak dunia lama, yang hidup di Asia, Afrika, dan termasuk Indonesia, duri-duri ini lebih tebal, lebih panjang, dan memiliki pola hitam putih yang mencolok. Pola itu bukan sekedar estetika, ia adalah sinyal visual yang memberi peringatan keras kepada predator sebelum konflik dimulai. Ketika landak merasa terancam, tubuhnya berubah menjadi struktur defensif bergerak. Otot-otot kecil yang melekat pada akar duri akan mengangkat dan mengembangkan tumpukan duri itu, menciptakan siluet yang jauh lebih besar daripada ukuran tubuh aslinya. Bunyi gesekan antar duri menghasilkan suara khas, sejenis gemerisik kering yang memicu insting waspada pada karnivora. Banyak predator berhenti hanya dengan mendengar suara itu, memahami resikonya bahkan tanpa pengalaman langsung. Jika ancaman mendekat, landak tidak menyerang ke depan. Ia justru memposisikan punggung dan ekornya, bagian tubuh yang dipenuhi duri paling tebal. Dengan hentakan cepat, ia mengayunkan tubuh ke arah musuh. Duri-duri landak dunia lama memang tidak bisa ditembakkan seperti mitos yang sering dibayangkan, tetapi ujung-ujungnya dapat menancap dalam ketika mengenai kulit predator. Bentuk kait mikro di ujung duri membuatnya sulit dicabut, sering menyebabkan infeksi serius. Banyak kasus di alam menunjukkan predator yang selamat dari konfrontasi landak justru mengalami luka infeksi berhari-hari kemudian, membuat mereka enggan berburu landak lagi di masa berikutnya. Ada alasan mengapa strategi ini begitu berhasil. Ia meminimalkan risiko bagi landak itu sendiri. Tidak ada pertarungan panjang, tidak ada kejar-kejaran. Pertahanan mereka adalah sistem yang membuat musuh menyerah sebelum pertempuran dimulai. Dalam ekologi predator mangsa, landak adalah contoh sempurna hewan yang berinvestasi dalam pencegahan, bukan konfrontasi. Namun duri bukan hanya alat bertahan, ia juga bagian dari komunikasi sosial. Analisis perilaku menunjukkan bahwa landak menggunakan postur berduri untuk memberi sinyal marah kepada sesama landak serta untuk mempertahankan wilayah makan. Indera penciumannya yang tajam bekerja bersama tampilan fisik itu,
menciptakan bahasa tubuh yang sederhana tetapi efektif dalam menghindari konflik internal. Landak jarang terlihat sebagai hewan agresif karena memang tidak dibuat untuk menyerang. Energinya lebih banyak diarahkan pada pemeliharaan tubuh, pencarian makanan, dan perjalanan malam yang panjang. Duri mengizinkannya menjadi hewan lambat tanpa kehilangan peluang bertahan hidup. Di dunia hutan tropis yang penuh pemangsa cepat dan pemanjat handal, strategi lambat namun berbahaya disentuh adalah kemenangan evolusi yang langka. Daripada sekedar simbol bahaya, duri landak adalah metafora biologis tentang efisiensi, struktur ringan, pertahanan kuat, energi minimal, hasil maksimal. Sebuah desain alam yang begitu sempurna hingga sulit membayangkan bagaimana organisme predator dapat mengembangkan strategi yang benar-benar efektif untuk melawannya. Di hutan tropis Indonesia, kehidupan tidak pernah berdiri sendiri. Setiap spesies terhubung dalam jaringan yang kompleks. Satu gerakan kecil dapat memengaruhi puluhan organisme lain. Satu perilaku dapat membentuk arah pertumbuhan seluruh lanskap. Landak, meski berjalan perlahan dan jarang tampak di siang hari, adalah salah satu simpul penting dalam jaringan ekologis ini. Ia bukan sekadar penghuni hutan, ia adalah penggerak dinamika tanah, penyebar benih tak langsung, dan pemelihara keseimbangan organisme bawah tanah. Salah satu peran paling krusial landak adalah dalam siklus nutrisi. Ketika ia menggali tanah mencari umbi atau jamur, ia memindahkan lapisan tanah kaya mineral dari bawah ke atas. Proses ini, meskipun tampak remeh, memicu sirkulasi hara yang membantu pertumbuhan vegetasi muda. Banyak spesies tanaman hutan membutuhkan lapisan tanah gembur untuk menembus permukaan. Tanpa hewan penggali seperti landak, lapisan tanah dapat memadat akibat curah hujan tinggi dan akar permukaan yang lemah. Setiap cekungan kecil yang ditinggalkan landak adalah lubang resapan yang menyimpan air, melindungi hutan dari kekeringan ekstrim ketika musim berubah. Pergerakan landak juga menciptakan koridor keanekaragaman. Jalur sempit yang ia lalui setiap malam sering diikuti hewan lain. Musang, tikus hutan, ular kecil, bahkan beberapa jenis katak memanfaatkan jalur itu sebagai rute aman di lantai hutan yang padat. Landak secara tidak langsung memperlancar lalu lintas ekologi, membuka ruang dalam hutan yang memungkinkan interaksi spesies berjalan lebih mudah. Dalam ekosistem tropis di Papua, Kalimantan, dan Sumatera, fenomena ini terlihat jelas. Wilayah dengan populasi landak stabil biasanya memiliki distribusi hewan kecil yang lebih beragam. Di sisi lain, perilaku makan landak berpengaruh pada komposisi tumbuhan. Mereka sering memakan bagian akar tanaman invasif kecil yang tumbuh agresif di hutan terganggu. Saat jumlah gangguan hutan meningkat, baik akibat badai, pohon tua tumbang, atau aktivitas manusia, tanaman invasif dapat mengambil alih lantai hutan dan menghambat regenerasi spesies asli. Dalam kondisi ini, landak bertindak sebagai regulator alami, mengurangi dominasi spesies yang terlalu agresif dan memberi ruang tumbuhan asli untuk tumbuh kembali. Jamur bawah tanah adalah elemen lain yang terikat erat dengan kehidupan landak. Banyak jamur mikoriza yang membantu pohon menyerap nutrisi, berkembang di kedalaman tanah, dan membutuhkan penggalian untuk menyebarkan spora ke permukaan. Landak memakan sebagian jamur itu, tetapi yang lebih penting, ia memindahkan spora ke wilayah baru melalui kotoran. Ini membantu membangun ulang jaringan jamur yang sangat penting bagi kesehatan akar pohon. Dengan kata lain, landak adalah agen penyebaran mikroorganisme yang berperan langsung pada ketahanan hutan. Hewan ini juga berperan dalam rantai makanan sebagai konsumen tingkat menengah, cukup kuat untuk mempertahankan diri, tetapi tetap menjadi mangsa potensial bagi predator besar seperti macan tutul Jawa atau harimau Sumatera. Namun setiap serangan yang gagal memberi pelajaran evolusioner kepada predator. Seleksi alam bekerja kedua arah, menciptakan hubungan yang berhati-hati antara pemangsa dan mangsanya. Kehadiran landak membuat predator menyesuaikan strategi berburu, mempertajam ekologi interaksi yang membentuk hutan. Jika dipandang dari sudut pandang ilmiah, landak memberikan layanan ekosistem yang tidak terlihat tetapi sangat penting. Aerasi tanah, penyebaran mikroorganisme, pembentukan jalur ekologis, serta pengendalian beberapa spesies tumbuhan dan serangga tertentu. Efek gabungan dari semua itu menjaga hutan tetap dinamis, tidak stagnan, dan memiliki kapasitas pulih yang besar setelah gangguan alami.
Dalam sistem yang saling terhubung seperti hutan tropis, peran landak mungkin kecil secara visual, tetapi besar dalam fungsinya. Ia adalah penghubung antara tanah dan tumbuhan, antara malam dan kehidupan hutan, antara keseimbangan dan kekacauan. Tanpa hewan seperti landak, banyak proses yang menjaga kesehatan hutan tidak akan berjalan seefisien yang selama ini kita anggap sebagai hal alami. Di tengah rimba yang tampak tak tersentuh, ancaman terhadap landak tidak datang dari alam, melainkan dari manusia. Hutan Indonesia terus berubah, dibuka, dipotong, ditata ulang menjadi kebun, tambang, atau pemukiman. Setiap perubahan kecil di landscape mempengaruhi pola hidup landak yang membangun seluruh kehidupannya di tanah, sebuah ruang yang paling mudah rusak ketika manusia mulai mengolah lingkungan. Salah satu ancaman terbesar adalah fragmentasi hutan. Ketika habitat terpotong jalan logging, kebun monokultur, atau permukiman baru, jalur jelajah yang biasa dilalui landak terbelah menjadi wilayah-wilayah kecil yang terisolasi. Landak adalah hewan yang memerlukan area luas untuk mencari makan, terutama karena pola pakannya tersebar dan tidak berkelompok. Ketika hutan terfragmentasi, landak harus menempuh jarak lebih jauh untuk menemukan sumber makanan baru, seringkali melintasi area terbuka yang berbahaya. Fragmentasi juga menghambat pertukaran genetik antar populasi, membuat mereka lebih rentan terhadap penyakit dan penurunan ketahanan lingkungan dalam jangka panjang. Konflik dengan manusia semakin meningkat ketika habitat menyusut. Landak yang kehilangan sumber pangan alami kadang berpindah ke ladang atau kebun warga, mencari umbi, akar, atau tanaman muda yang memiliki aroma kuat. Dalam konteks masyarakat pedesaan, kerusakan tanaman dapat berarti kehilangan penghasilan atau sumber makanan harian, sehingga landak sering dianggap hama. Banyak yang terjebak dalam perangkap, terkena jerat kawat, atau diburu sebagai respon spontan. Pola ini terjadi di Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Papua, mengikuti pola perubahan lahan yang semakin cepat. Selain itu, landak juga masuk dalam salah satu kelompok satwa yang diburu untuk diperdagangkan. Beberapa bagian tubuhnya dipercaya memiliki nilai obat dalam kepercayaan tradisional, sementara durinya kadang dijual sebagai cenderamata. Walaupun skala perburuan tidak sebesar satwa karismatik lain seperti terenggiling atau macan, tekanan yang konsisten dapat mengganggu stabilitas populasi, terutama di wilayah yang habitatnya sudah terdegradasi. Sistem reproduksi landak yang lambat, hanya 1 atau 2 anak per tahun, membuat populasi sangat sulit pulih ketika angka kematian meningkat. Ancaman lain datang dari pembangunan infrastruktur. Di banyak daerah, landak menjadi korban tabrakan kendaraan di malam hari ketika berpindah dari satu fragmen hutan ke fragmen lain. Jalan raya yang memotong hutan seperti koridor yang memecah pola gerak alami satwa nokturnal. Cahaya kendaraan menyilaukan, dan kecepatan mobil membuat peluang selamat sangat kecil. Dalam laporan survei ekologis di Jawa Barat dan Sumatera Selatan, populasi landak di dekat jalan utama menunjukkan penurunan signifikan. Bukti bahwa modernisasi yang tidak mempertimbangkan ekologi dapat meninggalkan jejak panjang. Kebakaran hutan, baik yang disengaja maupun akibat musim kering ekstrim, menjadi ancaman tambahan. Sebagai penghuni lantai hutan, landak sangat rentan terhadap api karena mobilitasnya terbatas dan perilakunya yang lebih banyak bersembunyi pada siang hari. Ketika api menjalar melalui semak, landak sering terperangkap. Bahkan setelah api padam, habitat yang hangus tidak menyediakan sumber makanan yang cukup. Dampaknya bisa berlangsung bertahun-tahun, menurunkan kualitas tanah dan mengganggu jaringan jamur yang sangat penting bagi ekosistem hutan, jaringan yang juga bergantung pada pergerakan landak. Di tengah ancaman ini, masih ada ruang untuk optimisme. Banyak masyarakat lokal mulai memahami bahwa konflik dapat ditekan dengan metode non-kekerasan. Pagar tanaman alami, lampu berkedip yang mengganggu aktivitas landak tanpa melukainya, atau pola tanam yang menempatkan tanaman paling rentan jauh dari tepi hutan. Beberapa kelompok konservasi mulai melakukan edukasi tentang peran ekologis landak, memperkenalkan masyarakat pada fakta bahwa satwa ini bukan hama, melainkan pengatur ekosistem tanah yang membantu kesuburan jangka panjang. Secara ilmiah, upaya konservasi landak menunjukkan bahwa menjaga mereka berarti menjaga stabilitas sistem ekologis yang lebih luas. Elemen-elemen kecil seperti aerasi tanah, penyebaran spora jamur, dan kontrol pertumbuhan tanaman invasif adalah proses dasar yang menopang hutan tropis. Ketika satu spesies hilang, efeknya merambat melalui banyak tingkat ekologi lain. Dalam konteks hutan Indonesia yang terus berubah,
mempertahankan landak adalah bagian dari mempertahankan fungsi hutan itu sendiri. Dari konflik, perburuan, hingga perubahan lahan yang masif, ancaman terhadap landak mencerminkan perubahan besar yang sedang terjadi di hutan Indonesia. Ia menjadi cermin sejauh mana manusia mengubah bumi dan bagaimana perubahan itu kembali memengaruhi kita. Mengamati ancaman terhadap landak berarti mengamati arah masa depan hutan tropis, sebab nasib satwa kecil ini berkata banyak tentang kesehatan ekosistem besar tempat manusia turut bergantung. Di tengah perubahan besar yang melanda hutan Indonesia, masa depan landak bergantung pada bagaimana manusia merawat ruang hidup yang tersisa. Hewan ini tidak memiliki kecepatan lari, tidak memiliki taring mematikan, dan tidak mampu bermigrasi jauh ketika habitatnya hilang. Ketahanan mereka justru berasal dari kesederhanaannya, dari kemampuan beradaptasi dengan lingkungan yang stabil, bukan lingkungan yang berubah cepat. Karena itu, upaya konservasi landak pada akhirnya adalah upaya menjaga keseimbangan ekologis yang lebih besar. Salah satu kunci masa depan mereka terletak pada pemulihan hutan. Rehabilitasi tidak hanya berarti menanam pohon, tetapi mengembalikan fungsi ekologis yang kompleks, struktur lapisan tanah, keberadaan serasah, jaringan jamur mikoriza, dan keanekaragaman tumbuhan bawah. Habitat seperti ini menyediakan tempat berlindung, jalur jelajah, serta sumber makanan yang stabil. Banyak program restorasi kini mulai menekankan pendekatan ekologis, bukan sekedar kehutanan, sebuah arah penting agar satwa lantai hutan, termasuk landak, dapat kembali memiliki ruang hidup. Di beberapa wilayah, konsep koridor ekologis mulai diterapkan, menghubungkan fragmen-fragmen hutan yang terpisah oleh perkebunan atau jalan raya. Bagi landak yang bergantung pada jalur jelajah alami, koridor ini menjadi jembatan hidup yang mencegah isolasi genetik. Kajian menunjukkan bahwa bahkan jalur hijau selebar puluhan meter dapat menurunkan risiko tabrakan satwa dan memulihkan pola gerak malam hari. Langkah kecil ini memberi dampak besar pada populasi satwa kecil yang selama ini tidak terlihat namun memegang peran fundamental. Pendidikan masyarakat menjadi fondasi lain yang menentukan. Ketika warga memahami bahwa landak bukan hama, melainkan bagian penting dari siklus tanah, konflik dapat ditekan. Beberapa komunitas mulai mengembangkan metode mitigasi sederhana, pagar tanaman berduri alami, tanaman pengalih, atau pengaturan pola tanam musiman yang meminimalkan interaksi dengan satwa liar. Pengetahuan lokal dipadukan dengan sains modern membentuk cara baru untuk hidup berdampingan tanpa merugikan kedua pihak. Dalam banyak kasus, perubahan cara pandang lebih efektif daripada intervensi fisik apapun. Teknologi juga mulai memainkan peran. Kamera jebak, sensor gerak, dan pemetaan GIS memungkinkan peneliti membaca pola jelajah landak dengan lebih akurat. Informasi ini memperkuat strategi konservasi dan membantu menentukan lokasi-lokasi yang harus dipertahankan sebagai zona inti. Di masa depan, sistem pemantauan otomatis bahkan dapat mendeteksi perubahan perilaku satwa sebagai indikator awal perubahan lingkungan, menjadikan landak sebagai salah satu sentinel spesies dalam memantau kesehatan ekosistem. Walau ancaman masih besar, landak memiliki potensi bertahan jika habitatnya tetap dijaga. Mereka tidak memerlukan area seluas megafauna. Mereka tidak memerlukan landscape tanpa manusia. Yang mereka butuhkan hanyalah ruang yang stabil, tanah yang sehat, dan hutan yang hidup. Ketika itu tersedia, mereka mampu berkembang biak perlahan namun konsisten, menjaga perannya sebagai pengolah tanah alami dalam sistem hutan tropis. Namun bab ini bukan hanya tentang landak, ini tentang bagaimana masyarakat melihat hutan. Selama hutan dianggap semata ruang ekonomi, kehidupan di dalamnya akan selalu berada di tepi ancaman. Tetapi ketika hutan dipahami sebagai sistem yang menopang tanah, air, udara, dan kehidupan sosial, maka setiap spesies, besar atau kecil, menjadi bagian dari jaring yang tidak bisa dipisahkan. Kehadiran landak di hutan bukan sekedar keberadaan satwa liar, ia adalah tanda bahwa ekosistem masih berfungsi. Pada akhirnya, masa depan landak adalah cermin masa depan hutan Indonesia. Jika habitat tetap terhubung, jika ilmu pengetahuan berpadu dengan kearifan lokal, jika pembangunan memperhitungkan ruang hidup satwa, maka kehidupan di lantai hutan akan terus berdenyut sebagaimana ribuan tahun sebelumnya. Namun jika hutan terus menyusut, jika tanah kehilangan struktur, dan jika ekosistem menjadi rapuh, maka makhluk kecil yang menjaga kesuburan tanah ini akan menjadi salah satu yang pertama hilang. Sebuah kehilangan yang perlahan, senyap, tetapi memiliki dampak ekologis yang panjang. Di antara akar pepohonan,
Di jalur-jalur tanah yang hanya terlihat pada malam hari, landak masih bergerak, masih mencari makan, masih menjaga ritme hutan. Selama hutan terus diperjuangkan, suara langkah kecil itu akan tetap mengisi lantai rimba, menjadi penanda bahwa kehidupan tetap bertahan di tengah perubahan besar yang terjadi di dunia manusia.